Baiklah, sebelum kita berdoa dulu, misalnya kita berdoa sebelum belajar, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Beni Karyawati Irsi Adila. Hadir Bu. Ediani. Hadir Bu. Ikro Aini. Hadir Bu. Icu Ayu. Hadir. Emi Rodia. Hadir. Dina Septiasari. Hadir Bu. Esilia Puspa. Hadir Bu. Isya Rama Auliani. Hadir, Bu. Deni Dwi Matri. Hadir Bu. Kaki Sawayuni. Hadir Bu. Intan Rista. Hadir Bu. Fadil Santika. Gunawan Saputra. Hadir, Bu. Oke, untuk semua hari ini. Baik, kita periksa kerapian kebersihan di sekeliling bangkunya masing-masing. Apabila ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, baik, sedikit motivasi kita untuk hari ini yaitu belajarlah dari kesalahan. Jangan pernah jadikan sebuah kegagalan itu adalah berarti gagal semuanya. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktu itu. Jelas sedikit motivasi kita pada hari ini. Ada yang tahu kita akan membahas apa hari ini? Belum. Oke. Nah, di kelas 11 ini kita ada 3 bab. Yang pertama, kemunduran Islam, gerakan pembaruan Islam, dan pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Nah, kita hanya berfokus kepada gerakan pembaruannya saja. Apakah ada yang pernah mendengar kata pembaruan? Iya, apa itu pembaruan? Pembaruan itu seperti diperbarui atau dirancang kembali. Iya, betul. Perubahan. Iya, betul. Perubahan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian pembaruan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tokoh-tokoh pembaruan. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengetahui pemikiran dari tokoh-tokoh pembaruan tersebut. Nah, jadi harap kalian memperhatikan agar nanti kita ada games dan diskusi, jadi kalian bisa menjawab pertanyaan saya ya. Oke. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian pembaruan. Betul yang dikatakan teman-teman tadi, pembaruan itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaruan yang artinya yaitu proses memperbarui sesuatu. Nah, menurut Islam, pembaruan itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang memperbarui itu dari menyesuaikan dengan keagamaan Islam dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada sekarang ini, memperkaitkan dengan antara ajaran-ajaran Islam dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan pada saat ini modern. Dalam bahasa Arab, pembaruan itu disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan. Nah, orang yang melakukan pembaruan ini, tokoh-tokoh ini itu disebut dengan mujaddid. Yang melakukan pembaruan itu disebut dengan mujaddid. Jadi pembaruan itu apa? Mujaddid. Pembaruan. Proses memperbarui sesuatu. Iya. Kalau pembaruan itu proses memperbarui sesuatu. Kalau menurut bahasanya tajdid. Menurut bahasa Arab itu tajdid. Nah, secara artinya pembaruan. Nah, kalau orang yang
Islam itu disebut mujahid. Paham? Paham. Mujahid ya. Ini Tidak sengaja. Nah, sampai sini paham untuk pengertian pembaruan. Istilah pembaruan itu sendiri baru terkenal dan populer setelah munculnya pemikiran dari beberapa kelompok. Tepatnya pada abad ke dia tahu ini abad keberapa? 18. Iya, 18. Di abad ke-18. Pada abad ke-18, ajaran agama Islam itu mengalami kemunduran, baik di bidang politis, dan ekonomi, pendidikan, dan dalam bidang lainnya. Nah, pada abad ke-18 ini agama Islam mengalami kemunduran, sedangkan bangsa Barat dianggap telah maju. Jadi, tokoh-tokoh agama Islam mempunyai pemikiran sehingga mereka tumbuhnya semangat untuk melakukan pembaruan dengan menyesuaikan terhadap perkembangan modern pada saat ini, agar tidak dikatakan ajaran Islam itu terjadinya kemunduran, agar bisa sejajar dengan bangsa Barat yang telah maju. Istilah tasbih itu sendiri atau pembaruan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu reformasi, modernisme, ada yang tahu apa itu reformasi? Ada yang tahu reformasi itu apa? Pembaruan. Ya, pembaruan atau perubahan. Modernisme dan satu lagi purifikasi. Kalau modernisme apa? Modern. Jadi itu dari kata bahasa Indonesia apa? Modern itu. Baru. Ya. Gerakan menyesuaikan. Kalau purifikasi itu adalah pembersihan. Oke, cukup untuk pengertian. Kita didapatkan? Boleh? Baik, kita ke materi yang kedua. Sekilas saja ini tentang biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Ada yang tahu sebelumnya siapa saja tokoh-tokohnya? Belum. Ada yang Muhammad Ali Pasha. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Yang kedua Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga Muhammad Abduh. Yang keempat Muhammad Rashid. Yang kelima yaitu Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Ali Pasha ini lahir pada tahun 1965 dan wafat pada 1859 Masehi. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani lahir pada 1838 sampai masa kehidupannya dan meninggal pada 1894 Masehi. 97. Jamaluddin. Ya, Jamaluddin. Ini sesuai urutan tadi. Yang pertama tadi kan Muhammad Ali Pasha. Pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Dan yang kedua Jamaluddin 1838 sampai 1897 Masehi. Yang ketiga yaitu Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Yang keempat yaitu Muhammad Rashid Ridho 1865 sampai 1955 Masehi. Itu masa kehidupan atau masa muda. Yang bukan pejabat, cuma pemikir dalam pembaruan. Muhammad Iqbal. Yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal pada 1877 sampai 1938 Masehi. Nah, Muhammad Ali Pasha ini mengajukan sebuah saran dalam pembaruan Islam, yaitu ia mengajukan sebuah saran
politik, dan pendidikan. Kedua yaitu siapa tadi? Jamaluddin. Jamaluddin Al-Afghani ini membuat suatu pergerakan dalam bidang politik, yang mana nama sebuah pergerakan itu disebut dengan Pan-Islamisme. Nah, sehingga Bapak Jamaluddin Al-Afghani ini bisa dijuluki dengan nama Bapak Nasionalisme. Dia bapak pan. Ini nama gerakan politik. Nah, disebut dengan Bapak Nasionalisme. Bapak nasionalisme. Yang ketiga yaitu tokoh Muhammad Abduh, yang mana Muhammad Abduh ini mencurahkan pemikiran pembangunan Islamnya. Ia memikirkan atau ia berpendapat bahwa penyebab kemunduran dari umat Islam itu karena adanya jumud. Yang kedua, semangat tajdid ijtihad yang kurang semangat. Yang ketiga yaitu lemahnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu lemahnya pendidikan dalam bidang keagamaan, politik, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita sedikit dulu ya. Ini sudah bosan, elektrik sekali. Jadi silakan berdiri. Jadi STD-nya itu namanya tepung rimba. Nah, jika itu katakan tepung rimba. Iya, itu. Bisa. Gitu ya. 1, 2, 3, tepung rimba. Oke, yang keempat, kita lanjut ya. Sudah kan dicatat belum? Kita lanjut ke tokoh yang keempat, yaitu pemikiran dalam bidang politik dan keagamaan. Siapa ya tokoh yang keempat? Ada yang masih ingat? Ini Muhammad Nasir Ridho. Iya betul. Siapa namanya itu ya? Muhammad Nasir Ridho. Iya, Muhammad Rashid Ridho. Siapa tadi tokoh pembangunan dalam Islam yang pertama? Muhammad Ali Hasan. Ia mengembangkan pembangunan Islam dalam bidang apa? Politik. Bapak Jamaluddin Al-Afghani. Politik dan memiliki pasukan pergerakan yaitu Pan-Islamisme atau disebut sebagai Bapak Nasionalisme. Iya, betul. Yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Saya berpikir bahwasanya kemunduran Islam itu disebabkan oleh jumud atau semangat ijtihad yang berkurang dan lemahnya pendidikan di bidang agama dan politik lainnya. Iya betul. Yang keempat yaitu Muhammad Nasir Ridho, yaitu politik dan ilmu agama. yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. belum dijelaskan. Muhammad Iqbal. Kalau Muhammad Iqbal itu ia memikirkan bahwa intisari hidup itu adalah gerak. Maka Ratiro tahu kalau udah gerak hidup. Nah, ini jika kita ingin menjelaskan satu persatu, saya rasa untuk 1 jam pembelajaran tidak cukup ya. Jadi itu hanya menyampaikan garis besarnya saja. Baik, kita akan diskusi kelompok. Nama diskusinya yaitu TSTS. Dua orang yang menyampaikan kepada kelompok lain materi yang kalian bahas, dan sisanya lagi tinggal di kelompoknya memperhatikan penjelasan dari kelompok lain. Silakan bagi dua kelompok berhitung dari ujung. 2. Ya, silakan bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Jadi mana kelompok 1? Kelompok 1 itu pertanyaannya jelaskan dengan singkat pengertian pembaruan dan siapa saja kelompoknya. Silakan dikerjakan ya. Kelompok 2 yaitu setelah kita memahami gerakan pembangunan Islam, maka apa yang harus kita ambil dari gerakan tersebut? Silakan didiskusikan ya.
perwakilan kelompoknya menyampaikan apa yang kalian diskusikan tadi kepada kelompok yang lain. Silakan. Dua orang kelompok. Kelompok dua siapa perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok satu? Dari penggerak-gerak bahasa, proses memperbaiki sesuatu. Dan kemudian kalian dilakukan kepada menyesuaikan dengan sama dalam masalah terjadi pembaruan menjadi tokoh. Untuk tokohnya itu diterima Muhammad Ali Pasar, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Muhammad Asyido, Muhammad Iqbal. Untuk pembaruannya Muhammad Abdul itu memiliki politik pendidikan, yang kedua itu politik dan menggerakkan patriotisme atau filsafat nasionalisme, dan yang ketiga itu pembentukan tentang pemikiran nasionalisme yaitu pendidikan pendidikan agama. Yang keempat yaitu politik dan administrasi, interaksi hidup keadaan negara, intisari dan keadaan negara. Oke, satu, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi tugas kalian per kelompok itu menyampaikan apa yang kalian dapat dari kelompok yang lain tadi, atau diskusikan apa materi yang kalian dapat dari kelompok lain. Awas, katanya ada sesuai lah. Bentar, aku udah jelaskan capek-capek. Ayo silakan perwakilan kelompok satu. Siapa yang akan menjelaskan? Oke, kalau udah selesai, perwakilan dari kelompok satu akan menyampaikan materi yang sampai kelompok dua. Yaitu yang pertama materinya yaitu hikmah dari gerakan pembaruan hikmah dari pembaruan gerakan Islam. Yang pertama yaitu semangat dari sebuah kepada sesama umat Islam. Yang kedua menjadi silaturahmi sesama umat Islam. Kemudian ada sikap yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu setiap perkataan, perbuatan, tindakan harus yang lebih baik agar disenangi oleh setiap orang. Mungkin hanya itu. Ya. Silakan kelompok dua. Silakan siapa yang akan Baik, kami perwakilan dari kelompok dua ingin menjelaskan materi yang diberikan oleh kelompok satu ke kelompok dua. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembaharuan. Pengertian pembaharuan yaitu proses pembaharuan dalam bahasa Arab yaitu tajdid. Dalam bahasa Arabia yaitu pembaharuan. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh pembaharuan. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha, dan yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga yaitu Muhammad Abdul, dan yang keempat Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Dan oke teraju. Jadi tetap berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita tadi diskusi. Jadi kita untuk mengambil nilai siapakah yang bakal mendapatkan satu atau dua. Anak-anak harus menjawab siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan. Kita punya 5 pertanyaan, jadi kita semua akan mendapatkan satu. Pada tahun berapakah Muhammad pada tahun berapakah Muhammad Rashid Ridho meninggal? Turun dulu. 1, 2, 3. Muhammad Rashid Ridho lahir pada tahun 1865. Meninggal 1955, Bu. Benar, Bu. Jawabin tanya baik. Jawabin tanya. Ya benar. Kelompok dua, Bu. Bintang 1. Siapa yang disebut dengan Bapak? Jamaluddin Al-Afghani. Ya betul. Dia besar, Bu. Orang yang mengatakan kebanggaan. Nah, ini Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal. Tokoh-tokoh. Pengaruhan Islam.
membarui sesuatu. Sedangkan menurut bahasa Arab yaitu tajdid, yaitu pembaruan. Dalam kata istilah dalam bahasa Arab tadi yaitu bermakna pembaruan. Tokoh-tokoh dalam pembaruan ada empat. Yang pertama Muhammad Ali Masya, yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, dan yang ketiga yaitu Muhammad Abdu, yang keempat Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu betul yang dikatakan temannya tadi. Di antaranya yaitu pembaruan Islam itu adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang dilakukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam bahasa Arab, pembaruan tajdid. Apa lagi? Tajdid itu secara harfiah yaitu pembaruan. Nah, itu. Orang yang melakukan tajdid yaitu disebutkan nama-nama tokohnya, diantaranya Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Itu yang disebut dengan mujaddid karena mereka adalah orang-orang yang mempelopori pembaruan dalam Islam. Oke, mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Oke, silakan dengarkan dulu. Mau cepat pulang kan? Dengarkan dulu ya. Oke, baik. Terakhir tugas kalian membuat briefing tentang bab selanjutnya yaitu tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan organisasi Islam di Indonesia. Dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok membahas satu subbab. Paham? Ya. Oke, baiklah. Untuk penutup kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Ibu minta maaf apabila ibu ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.